Teman-teman ada nggak sih yang ngerasain hal yang sama seperti apa yang aku rasain sekarang? Setiap kali kita ngelihat Instagram ataupun sosial media yang lain, beritanya tuh makin ngeri-ngeri, ya nggak sih? Ya entah itu begal lah, entah itu debt collector yang nyaris nggak bisa dibedain sama begal, entah itu emak-emak yang nggak mau bayar COD, yang akhirnya kurirnya yang harus nombokin, pakai diomelin pula kurirnya. Terus yang paling nggak masuk akal lagi yang baru-baru ini nih, ada satu cewek. Dia ngebagiin tips and tricks gimana caranya bisa makan gratis lewat marketplace yang dia sering pakai. Emang sih ada celah di sistem pembayarannya, tapi kan nggak gitu juga kali. Masa lu mau makan uang dari dompetnya kurir yang nganterin makan lu, yang dari pagi sampai malam kerja banting tulang buat ngidupin keluarganya, buat nyambung hidup dia, nggak masuk akal sih. Apa udah segitunya ya dunia ini berat banget buat orang-orang yang nggak punya pertahanan, ditambah lagi nggak punya akhlak sih pastinya. Itulah teman-teman kenapa aku gencar melakukan gerakan yang namanya 100 juta pertama atau the 100 million movement. Yang mana gerakan ini tujuannya adalah membantu untuk teman-teman sekalian untuk bisa menaikkan power income. Yang ujung-ujungnya bisa juga menerapkan financial behavior yang baik atau perilaku keuangan yang baik. Sehingga nggak perlu lagi tuh yang namanya nipu-nipu orang, hanya sekedar buat makan. Nggak perlu lagi tuh nyusahin orang ketika kita nanti pensiun. Entah itu saudara, entah itu anak, ataupun siapapun itu. Jadi teman-teman, gerakan ini itu ya memang awalnya hanya untuk, membantu teman-teman untuk mencapai 100 juta rupiah aja. Tapi ini adalah pondasi. Di mana kalau teman-teman sudah mencapai angka itu, ke depannya akan gampang jalannya, lebih lancar karena udah terbiasa untuk membangun, budaya rutin menabung dan berinvestasi. Tapi memang prosesnya nggak cepat sih. Jadi teman-teman memang harus berupaya mulai dari meningkatkan skill-skill yang memang penting banget untuk teman-teman punya untuk bisa naikin income-nya dulu. Baru kemudian gimana caranya melakukan investasi dengan uang yang teman-teman punya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku di sini. Hari ini aku akan membahas tentang bagaimana peran HR untuk menjadi arsitek manusia, sehingga teman-teman tidak tergantikan oleh AI. Musuh kita selain inflasi itu adalah AI. Bahkan AI ini sudah gencar menggantikan beberapa profesi yang dulunya kita bangga-banggakan menjadi digantikan oleh sistem ataupun robot. Dan ini sudah berjalan di 2 tahun terakhir ya. Makin ke sini AI-nya makin canggih dan makin pintar. Kalau teman-teman lihat beberapa profesi seperti akuntan, akuntan itu sudah digantikan oleh algoritma presisi. Kemudian ada lagi profesi quality assurance engineer. Nah, itu juga sudah digantikan oleh sistem AI. Lalu ada lagi customer service yang saat ini sudah banyak digantikan oleh, eee, chatbot ya, di mana mereka nggak pernah ngeluh tentunya dan bisa jawab secepat mungkin ketika customer membutuhkan. Nah, lalu bagaimana dengan profesi HR? Apakah menurut teman-teman profesi HR itu termasuk yang bisa digantikan oleh AI? Jawaban aku iya. Jadi teman-teman, kalau
Sebagai HR, kita hanya mengerjakan tugas-tugas administratif aja, seperti misalnya catat absensi, lembur, payroll, itu sangat mudah sekali digantikan oleh AI. Bahkan AI itu pasti tidak melakukan kesalahan, karena bisa sangat precise didesain untuk, menghitung dengan benar dan akurat. Beda halnya ketika teman-teman HR merubah skill-nya untuk bisa menjadi human architect atau arsitek manusia, di mana teman-teman HR tidak hanya membantu diri sendiri untuk bisa lebih manusiawi, tapi juga membantu SDM yang ia kelola untuk bisa lebih punya empati dan lebih berpikir secara manusia. Gimana caranya? Nah, kalau teman-teman masih saat ini hanya mengelola absensi, mulailah belajar untuk mengelola potensi. Jadi teman-teman HR harus tahu apa fungsi dari masing-masing departemen, apa fungsi IT, bagaimana mereka berbahasa, apa fungsi finance, bagaimana neraca keuangan itu dibuat, apa target bisnis perusahaan, bagaimana menjembatani aspirasi karyawan dan aspirasi pemilik perusahaan atau manajemen. Nah, disinilah problem solving power kita diuji. Jadi AI mungkin bisa aja, mengelola data secara precise tanpa salah, tapi AI nggak punya intuisi untuk bisa mengenali ketika tim kita sedang ada keretakan moral atau keretakan mental, atau ketika tim kita sedang burnout, atau ketika tim kita sedang membutuhkan empati untuk bisa termotivasi kembali menuju ke arah produktivitas yang tinggi. Kita bisa pakai lateral thinking untuk menjawab keresahan ini. Yang pertama, kita bisa pakai teknik assumption challenge. Banyak perusahaan yang masih berpikir bahwa untuk bisa mengalahkan AI, maka karyawan harus kerja lembur, kerja lebih lama, kerja lebih cepat, dan kerja lebih keras. Itu salah ya, karena manusia kalau dibandingkan dengan mesin pastinya kalah cepat. Pastinya mesin bisa kerja lebih lama, lebih fokus, tanpa kesalahan, dan tanpa perlu istirahat. Nah, terus gimana solusinya? Nah, kita coba pakai lateral thinking teknik yang ketiga, yaitu random entry. Contoh, pit stop. Nah, teman-teman, kalau ngelihat di balapan Formula One, itu mobil-mobil balap itu kan berhenti di pit stop ya. Bukan untuk mengalah atau bukan untuk berhenti selamanya, tapi berhenti sebentar untuk ganti ban. Biar ban yang udah lama itu tidak menghambat kecepatan mobilnya untuk, berputar di lap berikutnya. Nah, sama halnya dengan karyawan kita. Kalau karyawan kita diberikan kebebasan untuk bisa memilih work from home atau kerja dari rumah, maka mereka punya kesempatan untuk menghemat energi yang biasanya terbuang di jalan. Mereka juga punya kesempatan untuk power nap atau tidur sejenak 20 menit biasanya atau 10 menit maksimal, itu untuk me-recharge energinya dan untuk mendapatkan ide-ide yang lebih segar atau lebih fresh. Jadi teman-teman, ide brilian itu biasanya nggak datang dari otak yang lagi burnout atau lagi capek atau lagi stres ya. Mungkin teman-teman sering dengar Albert Einstein lah. Beliau sering banget tidur sebentar di tengah-tengah pekerjaannya
sambil duduk nyaman di kursi berlengan dengan memegang sebuah bola besi atau kunci di tangannya. Sementara sebuah piring logam diletakkan tepat di lantai di bawah tangannya. Nah, ketika dia sudah mulai terlelap, maka bola itu atau kunci itu akan terjatuh ke piringan logam yang suaranya akan langsung membangunkannya. Teknik ini dia gunakan untuk mengeksploitasi fase hipnagogia atau fase tidur tahap satu, di mana dalam kondisi ini otak kita berada di ambang batas antara kenyataan dan mimpi. Sehingga dengan demikian kita lebih mudah untuk mendapatkan cara untuk memecahkan masalah. Karena logika yang kaku ketika kita mulai tertidur, itu akan mulai mengendur dan memungkinkan ide-ide liar atau koneksi yang tidak biasa muncul ke permukaan. Nah, jadi teman-teman, inilah yang aku sebut tadi sebagai human architect. Jadi kita mengerti benar-benar bagaimana untuk bisa mengoptimalkan potensi manusia, sehingga tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh AI. Kita berlatih diri kita untuk bisa berpikir secara kreatif, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lalu gimana caranya kita bisa meyakinkan stakeholders untuk ide kita ini? Nah, kita bisa pakai framework FREE. Jadi yang pertama adalah foundation. Kita bikin dulu aturan mainnya dengan jelas. Win-win solutionnya seperti apa? Misal, perusahaan bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi dengan adanya penghematan biaya operasional, seperti biaya sewa gedung, hire office boy, biaya listrik, atau biaya kebersihan dan keamanan. Nah, karyawan jika sudah punya worthy of trust, bisa menggunakan kepercayaan ini sebaik-baiknya untuk bisa lebih produktif bekerja dari rumah. Lalu yang kedua, rutin. Jadi secara berkala kita rutin untuk mendengarkan feedback dari customer perusahaan, dari karyawan, dari manajemen, bahkan sampai ke level karyawan yang paling junior untuk bisa mendapatkan voice of customers. Kita lihat apakah solusi ini berjalan dengan baik. Apakah benar-benar produktivitas bisa meningkat? Sambil kita lihat mana-mana saja pekerjaan atau bagian dari pekerjaan yang membosankan, yang bisa digantikan oleh mesin, kita gantikan oleh AI. Sehingga karyawan kita bisa lebih fokus kepada pekerjaan yang strategis ketimbang administratif aja. Lalu yang ketiga, emergency exit. Jadi kita lihat kalau misalnya solusi kita nggak berhasil diterapkan untuk semua fungsi, kita lihat lagi mana-mana aja yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, oh ternyata dengan penerapan WFH untuk tim engineer, produktivitas meningkat. Karena dengan bekerja di rumah, mereka bisa bekerja lebih fokus. Tapi sebaliknya, untuk tim bisnis misalnya, karena mereka harus sering sync up dengan timnya secara offline atau face to face, atau harus ketemu customer secara langsung di kantor, maka berikan kebebasan buat mereka untuk memilih mana yang terbaik untuk tim mereka. Lalu yang keempat, endurance. Kita tanamkan prinsip keberlangsungan untuk semuanya, yaitu untuk perusahaan dan untuk karyawan juga. Jadi kalau solusi ini membuat perusahaan rugi, pastinya karyawan juga akan rugi. Tapi kalau solusi ini membuat karyawan menjadi lebih powerful, maka perusahaan juga akan menjadi market winner. Jadi teman-teman,
Mungkin AI bisa meniru cara kita berpikir, bisa meniru cara kita bekerja, tapi AI nggak bisa meniru cara kita peduli terhadap sesama manusia. Jadi kita nggak perlu takut sama AI. Takutlah kalau kita nggak lagi bisa memanusiakan manusia. Berhentilah jadi robot administratif dan beralihlah menjadi manusia kreatif yang bisa berfungsi sebagai human architect, yang bisa membangun SDM yang punya hati, punya mimpi, dan selalu punya solusi kreatif untuk membangun masa depan manusia. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.